Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar lagi kita mulai acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Andes Komjen Pol Purnawirawan Lutfi Lubianto, MM, selaku Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Ibunda Aryani Lasmawati, MC Psikolog, sebagai Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Bunda Profesor Dr. Nurhayati, MSc RGR, selaku Ketua Bidang Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Aditya Rahman, SEMSAK, selaku Sekretaris Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Bapak Uin Kaswal Bahari ST, selaku Bendahara Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Hajmia Guswika MPD. Yang saya hormati Ustadz Zuhad Masduki MAG. Yang saya hormati para guru, staf, dan karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Yang saya hormati para jamiah Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rahmat, inayah, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam agenda kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Selanjutnya, sholawat dan salam tak bosan kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, memasuki acara pertama.
untuk memperlancar acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Elvis. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi dapat memperlancar acara kita pada hari ini dan dapat kita ambil hikmahnya dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Adapun kajian Islami virtual Sekolah Islam Azhar 57 Jambi dengan judul Menumbuhkan Semangat Membaca dan Mempelajari Al-Quran. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Zuhad Masduki MAG. Kepada Ustadz kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto. Yang saya hormati Ketua Umum Ibu Aryani Lasmawati MPSI Psikolog. Yang kita hormati Ketua Bidang Pendidikan Ibu Profesor Dr. Nur Hayati MSc AGR. Dan seluruh para guru, para staf, para karyawan, ketua jamiah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Tema kita pagi ini adalah menumbuhkan semangat membaca dan mempelajari Al-Quran. Untuk mengkaji bahasan ini, kita akan bersandar kepada teks-teks hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teks-teks itu mendorong kepada kita semua untuk rajin
mengkaji, mempelajari, dan membaca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu, pertama kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mendapatkan petunjuk kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Yang ketiga, kita akan memperoleh kehidupan yang menguntungkan dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran itu. Dan kita nanti juga akan melihat secara real contoh-contoh konkret umat Islam yang telah memperoleh petunjuk kehidupan itu sehingga bisa menjalani kehidupan dengan baik dan membahagiakan. Baik, untuk itu kita akan melihat kumpulan teks-teks hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin dalam subjudul Kitabul Fadail, kitab tentang keutamaan-keutamaan. Nah, termasuk yang dibahas adalah keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu. Baik, saya baca dari Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan. Halaman 667. Kita lihat hadis nomor 998. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis ini baru separuhnya ya, tetapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak disebut separuhnya yang akhir. Separuhnya yang akhir disebut dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Kamal Basa. Nah, separuhnya yang lain itu mengatakan Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayabatani au ka'annahuma firqani min tairin sawaf yuhajjani an ashabihima fa inna ahdaha barakah wa tarkaha khasrah wala yastati'uhuma al-batalah. Nah, jadi kelanjutannya itu adalah bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena pembacaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti akan membawa dampak orang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Siapa yang mengambil petunjuk-petunjuknya, dia mendapatkan berkah. Dan meninggalkannya pasti menyesal. Dan tidak bisa melakukannya orang-orang yang ahli sihir. Jadi pada potongan keduanya itu, siapa yang mengamalkan dapat berkah, yang meninggalkan pasti akan menyesal, pasti akan merugi. Jadi kalau kita baca hadis ini, intinya adalah pertama perintah baca Quran. Baca itu yang baca dalam pengertian sekedar membaca, bisa juga membaca dan sekaligus memahami, dan yang ketiga sekaligus mengamalkan tuntunan yang ada di dalamnya. Jadi kata membaca itu dalam bahasa Arab tidak hanya terbatas dalam pengertian mengucapkan dengan lisan lafal-lafal yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi mencakup juga mengamalkan tuntunan dan isi dari Al-Quran yang kita baca.
siapa yang mau membaca Al-Quran itu, maka Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Jadi Quran nanti akan memberi syafaat kepada kita, li ashabi, bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu tadi. Pengertian syafaat itu begini. Kata syafaat itu artinya genap. Lawannya witir. Nah, kalau witir itu ganjil. Maksudnya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan dan kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu sendirian, maka kita minta bantuan kepada orang lain. Nah, orang lain yang membantu kita itu namanya syafaat. Bantuan yang datang dari orang lain untuk menyempurnakan kerja kita itu disebut dengan syafaat. Maka kata syafaat itu lalu penerjemahannya adalah pertolongan. Nah, jadi nanti bacaan Quran itu yang kita baca itu akan menjadi pertolongan bagi kita di hari kiamat. Wujudnya apa? Wujudnya adalah pahala yang kita dapat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi orang baca Quran itu dapat pahala. Pahalanya itu nanti akan menjadi penolong bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran itu. Dan nanti di hadis berikutnya dijelaskan bahwa pahala membaca Quran itu dihitung per huruf. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dihitung hurufnya ada 19. Dan setiap huruf itu diberi balasan 10. Setiap hurufnya 10. Makanya kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim secara matematika, dia akan mendapatkan ganjaran 19 jumlah hurufnya itu kali 10, yaitu 190. Nah, kalau dia makin banyak baca ayat Quran, maka tinggal kelipatannya 10 dari jumlah huruf yang dibaca oleh yang bersangkutan itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi nanti bacaan Quran yang kita baca itu akan menjadi penolong bagi kita, karena kita yang baca Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rewardnya, reward orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita didorong oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak baca Quran. Dan diusahakan setiap hari kita baca Quran, minimal habis maghrib. Syukur bisa setelah sholat tahajud, baca Quran lagi. Setelah sholat subuh, baca Quran lagi. Nah, jadi sekitar 5 menit atau 10 menit kita baca Quran sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, diusahakan. Kita memang harus mengusahakan. Kalau tidak, ya kita jadi melalui terhadap kegiatan membaca Al-Quran. Nah, janji Rasulullah kepada kita itu janji yang benar-benar akan wujud dalam kenyataan nanti. Nah, janji yang betul-betul akan wujud di dalam kenyataan. Karena janji-janji dalam bidang keagamaan itu bukan omong kosong, tetapi semua akan didapat, hanya mendapatkannya nanti dalam jangka panjang, bukan sekedar dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita harus percaya pada janji keagamaan ini, baik yang disampaikan oleh Allah maupun yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Ini termasuk keyakinan kepada yang gaib. Ya, jadi ganjaran itu kan barang gaib. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, sesuatu yang gaib itu dijelaskan dengan sesuatu yang konkret. Ibarat orang nanam pohon ya, dia mulai dari menabur biji. Bijinya lalu tumbuh, lalu bercabang 7, lalu setelah usia pohon itu cukup, dia akan berbuah. Sehingga dari satu pohon, tiap cabang ada 7, setiap cabang berbuah 100. Dari satu biji, pertama dia akan panen 700 biji. Nah, jadi kelipatannya itu kelipatan 700. Makin usia pohon itu tua,
maka cabangnya makin banyak, jumlah buahnya juga akan makin banyak. Nah, itu penggambaran tentang pahala itu seperti itu, konkret sekali. Kita yang nanam, panennya mesti lipat dari satu biji yang kita tanam. Kita nanam satu biji tomat yang kecil itu, kita nanti akan panen puluhan tomat. Kita nanam satu biji kelapa, kita juga akan panen ratusan tomat dalam waktu sekian tahun. Nah, jadi konkret yang namanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Nah, oleh karena itu, kita harusnya terdorong dengan sabda Nabi ini untuk rajin baca Quran, memahami Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Karena apa yang kita baca itu nanti akan menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Nah, dalam melanjutkan hadisnya itu dikatakan kita disuruh baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini contoh ya, contoh. Surat Baqarah dan Ali Imran itu surat yang panjang di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih panjang dari surat ini. Dan nanti ini surat yang dibaca itu di dalam teksnya dikatakan akan menjadi yuhajjani, pembela bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Siapa yang mau melakukan, maka dia mendapatkan berkah. Berkah itu artinya kebajikan yang banyak, melimpah dan bersinambung. Dan berkah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk kita melakukan sesuatu dan cara melakukannya sesuai hukum sebab dan akibat. Sehingga sesuatu tadi akan melahirkan berkah kepada kita. Itu namanya berkah itu seperti itu. Misalnya begini, kita punya rumah, kalau itu hanya untuk tempat tinggal, berkahnya sedikit. Tapi kalau rumah itu kita fungsikan untuk berbagai kepentingan, berkahnya menjadi bertambah banyak. Untuk tempat tinggal, untuk kegiatan organisasi, untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan ekonomi, untuk kajian-kajian, dan lain sebagainya. Maka rumah yang kita miliki berkahnya menjadi banyak. Nah, jadi itu menfungsikan sesuatu sesuai fungsi sesuatu tadi itu. Sehingga berkahnya akan semakin bertambah banyak. Nah, berkah Quran itu paling tidak ada 3. Pertama, membaca. Kita membaca Quran dapat pahala. Dan hitungan pahala membaca Quran tadi adalah tiap huruf kali 100. Yang kedua, Al-Quran itu kalimatnya terbatas. Tetapi kandungan maknanya itu tidak terbatas. Jadi satu Al-Quran, satu ayat itu kata-katanya terbatas, tetapi kandungan maknanya itu tidak terbatas. Contoh ayat yang pernah kita baca, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata falak itu bisa berarti waktu subuh, bisa berarti segala yang terbelah. Nah, jadi artinya itu banyak. Ini maksudnya Allah mencipta segala sesuatu itu dari keterbelahan. Waktu subuh itu dari terbelah, malam hari gelap gulita, lalu sinar matahari pagi yang muncul itu membelah kegelapan malam. Allah mencipta manusia juga dari terbelah. Sperma laki-laki ketemu dengan ovumnya perempuan, lalu membelah menurut teori embriologi, lalu menggantung pada dinding rahim. Alam semesta dimulai juga dari keterbelahan, dicipta dari keterbelahan, ledakan besar. Teori Big Bang itu yang sekarang paling terkenal itu. Nah, pohon-pohonan juga dimulai dari terbelah. Biji yang kita tabur lalu pecah, lalu tumbuh tunasnya, lalu jadi pohon. Nah, jadi surat Al-Falaq yang kata falak itu maknanya tak terbatas, maknanya banyak sekali seperti itu. Ini berkahnya Quran. Sehingga Quran itu akan menampilkan makna-makna yang banyak dalam perkembangan zaman. Ayat-ayat hukum juga seperti itu. Akan menampilkan
makna-makna yang banyak. Yang ketiga, berkahnya Quran itu siapapun yang mengamalkan tuntunannya, muslim maupun non-muslim, dia akan mendapatkan kemaslahatan dari pengamalan terhadap tuntunan Al-Quran itu tadi. Nah, ini berkah. Makanya oleh karena itu kita sebagai muslim harusnya terdorong untuk mengamalkan Quran. Karena kita pasti akan memperoleh kemaslahatan dari pengamalan Quran itu tadi. Yang tidak mau menggunakannya, yang meninggalkannya pasti menyesal. Nah, penyesalan itu mesti terjadi di belakang hari nanti. Pasti dia akan menyesal. Maka supaya tidak menyesal, kita harus segera mengamalkan tuntunan Al-Quran itu. Dan tidak akan bisa menjalankan tuntunan Al-Quran itu orang-orang ahli sihir, atau orang-orang yang suka main-main kepada Quran, atau orang yang malas untuk mengamalkan tuntunan yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, ini hadis yang pertama. Jadi kita didorong betul oleh Rasulullah SAW untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, karena Quran yang kita baca itu akan menjadi penolong bagi kita semua di hari kiamat nanti, untuk kehidupan di masa depan yang jauh, bukan di dunia ini. Lalu hadis yang kedua, nomor 999. Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Al-Qur'an dan ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, akan didatangkan pada hari kiamat didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan membela orang yang mengamalkannya. Nah, hadis nomor 2 ini lebih spesifik, memberi dorongan kepada kita semua untuk mengamalkan Quran. Orang-orang yang membaca Quran dan sekaligus mengamalkannya di dunia ini, maka nanti akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'annya yang dibaca itu dan pengamalannya itu tadi. Nah, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan menjadi pembela bagi orang-orang yang mengamalkannya. Hadis ini mempersonifikasikan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, seolah-olah sebagai figur manusia yang nanti akan menjadi pembela bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi personifikasi. Jadi ini penggambarannya. Tentu saja nanti Quran tidak akan dalam bentuk fisik seperti itu. Ini gambaran. Ini bahasa majas namanya. Jadi bahasa metafor, ya, bahasa metafor. Bukan dalam pengertian fisik seperti fisik manusia itu. Jadi ini untuk menggambarkan, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Nah, mari kita lihat. Kenapa ini? Kalau kita mengamalkan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, nanti pengamalan terhadap dua surat ini akan menjadi pembela bagi kita semua di hari kiamat. Juga di dunia sebenarnya, bukan hanya di hari kiamat. Di dunia juga akan menjadi pembela untuk kita semua. Akan menjadi sumber keberhasilan dan sumber kesuksesan bagi kita semua. Sekarang kita lihat secara nyata beberapa petunjuk yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Misalnya, surat Al-Baqarah ayat 221. Ini petunjuk tentang kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu dimulai dari pernikahan. Nah, ayat ini memberi petunjuk kepada kita, pasangan hidup yang kita pilih itu mesti orang-orang yang seagama dengan kita, orang-orang yang seakidah dengan kita. Ayat 221 melarang kepada kita untuk menikahi orang-orang musyrik, orang-orang yang akidahnya tidak sama dengan kita,
orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang musyrik sekarang itu ya masuk di dalamnya orang-orang Nasrani. Ahli kitab ini juga masuk kategori orang-orang musyrik itu. Nah, nanti yang akan kita bahas di surat Al-Bayyinah. Kemudian ayat 233. Ini petunjuk tentang bagaimana membesarkan anak. Dimulai dari anak yang masih bayi itu. Ini perintah kepada para ibu kandung untuk menyusui anak-anaknya, bayi-bayinya itu selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan kepada anaknya. Jadi Quran sejak ini sudah ngomong makanan yang terbaik bagi bayi itu adalah ASI, bukan susu dari sapi. Nah, dan sekarang dokter-dokter modern juga sudah kembali kepada tuntunan Quran ini yang sebelumnya mereka tinggalkan itu. Nah, siapa yang mengamalkan ini pasti anak-anaknya akan sehat dan tidak mudah diserang penyakit. Lalu kita baca lagi surat Al-Baqarah ayat 282. Ini tentang jual beli. Tuntunannya apa? Kalau kita jual beli, transaksi utang piutang mesti ditulis. Kalau tidak ditulis, maka itu akan berpotensi menimbulkan persengketaan antara pihak pertama dan pihak kedua. Karena mungkin ada salah satu pihak yang bisa jadi ingkar janji di belakang hari nanti. Nah, ini petunjuk Quran. Rinci banget ini, ayatnya paling panjang. Lalu ayat 275 ini bicara tentang riba, larangan makan riba. Orang-orang yang makan riba itu nanti kehidupannya selalu goyang, seperti orang yang disentuh oleh setan. Lalu ayat 247, ini bicara tentang orang yang ingin sukses di dalam kehidupan di dunia ini, dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya itu. Di sini diceritakan kisah tentang Nabi Dawud, Tolut, dan Jalut. Perang antara Nabi Dawud bersama komandan perang Tolut dengan tentaranya Jalut. Tentara Jalut itu besar, tetapi organisasinya tidak bagus. Kalau tentara Tolut itu sedikit, tetapi kuat dan disiplin. Disiplinnya sangat luar biasa. Nah, dalam perang ini, maka tentara Tolut memenangkan perang itu, mengalahkan tentaranya Jalut. Nah, lalu di surat itu dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Karena jumlah yang sedikit ini bermutu dan berkualitas. Nah, kita kalau mau leading dalam berbagai bidang kehidupan, kita betul-betul harus menjaga kualitas kita, meningkatkan mutu kita, sehingga kita betul-betul punya kemampuan kompetisi dengan orang lain, dan kita bisa memenangkan kompetisi itu dengan baik. Ini tuntunan Quran. Siapa saja yang punya kualitas, maka dia pasti akan leading dalam kehidupan, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini tuntunannya. Makanya, siapa saja yang mengamalkan surat Al-Baqarah, dia pasti akan memperoleh kesuksesan di dalam kehidupan sekarang ini. Dan nanti akan ditambah kesuksesan dalam kehidupan di akhirat nanti. Nah, ini yang dimaksud. Nah, jadi kita di surat Al-Baqarah ini banyak sekali tuntunan menyangkut kehidupan itu. Dalam berbagai aspek, ya, dalam berbagai aspek. Nah, ini juga motivasi untuk kita semua, dorongan untuk kita semua, menumbuhkan semangat kita semua untuk rajin membaca sekaligus mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah dorongan dari Rasulullah SAW ini betul-betul kita indahkan dan kita laksanakan supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar mencari pahala akhirat, tetapi juga untuk
kesuksesan kehidupan kita di dunia. Karena Quran itu petunjuk bagi kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Baik, kita baca hadis berikutnya. Hadis nomor 1000. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jaminan orang terbaik itu karena dua hal. Pertama, mau mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mau mengajarkan disiplin keilmuan yang telah dipelajari dari Al-Quran itu. Al-Quran itu isinya banyak, mengandung banyak disiplin keilmuan. Ada Al-Quran yang bicara tentang alam dunia, tentang ayat-ayat kauniyah. Ini ada pakar-pakarnya, pakar-pakar sosial, pakar-pakar kealaman yang berangkat dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau di Mesir yang sekarang masih ada, pakar kealaman itu kita lihat Profesor Dr. Zaglul An-Najjar. Bapak Ibu bisa baca buku-bukunya. Ulasan-ulasannya itu berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah tentang Gunung Merapi, tentang gempa bumi, dan sebagainya. Bahasanya berangkat dari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pakarnya salah satunya itu ya, Profesor Zaglul An-Najjar. Bukunya banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia di samping mendalami keilmuan Al-Quran itu, dia juga mengajar, profesor. Jadi dia mengajar di Al-Azhar University. Nah, jadi mempelajari dan mengajarkan. Nah, mempelajari dan mengajarkan. Nah, kalau yang kaitannya dengan ilmu-ilmu keagamaan, ini juga banyak yang diambil dari Al-Quran. Kita misalnya bisa ngitung ya, keilmuan Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu rosam, tata tulis Al-Quran. Ada ilmu tafsirnya, ilmu yang berkaitan dengan menafsirkan Quran. Nah, ilmu yang berkaitan dengan menafsirkan Quran itu dibagi banyak. Ada ilmu tentang sabab nuzul ayat, ilmu yang bicara tentang latar belakang turunnya ayat. Ada ilmu yang bicara tentang nasih mansukh, ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Ada lagi ayat tentang mujmal dan mufassal, ayat-ayat yang global dan ayat-ayat yang rinci. Ada yang bicara tentang ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang muhkam, dan lain sebagainya. Jadi ilmunya banyak sekali. Nah, ini kalau kita di Indonesia, perguruan tinggi yang sudah mengembangkan kajian-kajian keilmuan Al-Quran, ada antara lain perguruan tinggi ilmu Al-Quran, ada di Jakarta. Kalau di Semarang, di UIN ada Fakultas Usuluddin, itu ada jurusan tafsir hadis. Nah, ini fokus kajiannya adalah tentang keilmuan hadis dan keilmuan Al-Quran. Ya, jadi di semua UIN yang ada Fakultas Usuluddin ada jurusan ini. Nah, jadi setelah kita tahu, kita kemudian mengamalkan, mengajarkan ilmu yang kita pelajari. Ragam keilmuan Quran ini sangat banyak sekali. Termasuk ilmu apa? Nahum, membaca Quran dengan dilakukan. Ini juga ada ilmunya sendiri. Baik, ini dorongan kepada kita semua agar kita menjadi orang yang kategori terbaik, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari dari Al-Quran. Berikutnya, hadis nomor 1001. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah.
Waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a fihi wa huwa alaihi sakkun lahu ajroni. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya karena memang cerdas dan hafalannya kuat, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, tidak lancar, dan bacaan itu terasa sulit baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Jadi di sini ada 2 golongan. Golongan pertama, orang yang baca Quran dengan mudah, dengan lancar, karena memang hafalannya kuat dan mungkin juga lisannya itu ringan. Yang kedua, orang yang baca Quran dan ada kesulitan, membacanya juga terbata-bata. Boleh jadi dia orang ajam, bukan orang Arab. Atau orang yang hidup di lingkungan tertentu dan mengikuti dialek tertentu, sehingga dia ada kesulitan membaca di Al-Quran dengan bahasa yang benar. Yang sulit membaca dan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi walaupun dia sulit, tetap saja dia diberi reward oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 2 pahala karena kesulitan. Pertama karena mau membaca, yang kedua karena kesulitannya itu. Tapi boleh jadi ini adalah pada tahapan awal. Boleh jadi semua orang bisa mengalami ini ya pada tahapan awal itu. Kalau dia terus belajar dan terus berusaha mencari solusi keluar dari kesulitannya itu, maka pada akhirnya dia juga akan bisa membaca Quran itu dengan lancar. Nah, ini juga dorongan dari Rasulullah kepada kita semua. Yang dimaksud dengan baca Quran dengan mahir, kemudian dia bersama malaikat yang mulia lagi taat itu bisa nanti dalam kehidupan di akhirat. Bisa juga maknanya adalah peran malaikat itu dulu mengantar Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah. Nah, kalau sekarang orang-orang yang mahir baca Al-Quran dan dia mau mengajarkan bacaan Quran itu kepada orang lain, mau menjelaskan makna-makna Al-Quran itu kepada orang lain, maka peran dia adalah mengantarkan bacaan Al-Quran dan maksud dari makna-makna Al-Quran itu kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi tahu bacaannya dan mengetahui mana yang dikandung oleh ayat-ayat itu tadi. Baik. Ini juga dorongan kepada kita semua untuk supaya tumbuh semangat yang tinggi di dalam hati sanubari kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Berikutnya hadis nomor 1003. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Jadi ini bukan berita bohong ini. Ini berita yang benar. Dan telah dibuktikan kebenarannya sejak masa Rasul sampai masa kita, sampai masa yang akan datang. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini derajat satu kaum. Satu kaum diangkat derajatnya karena Al-Quran. Mana contohnya? Kita kalau mau lihat contohnya secara konkret ya, di periode Mekah itu yang menerima dakwahnya Rasul adalah mayoritas orang-orang rendahan, budak-budak itu. Mereka menerima ajaran Rasul, lalu mengikuti Rasul. Nah, setelah periode Madinah, yang mengikuti lebih banyak lagi. Kita lihat, budak-budak yang mengikuti ajaran Islam, dan nanti pada akhirnya mereka kemudian mendapatkan kebebasan, baik karena dibebaskan oleh tuannya, atau karena mereka membebaskan dirinya dengan mengumpulkan uang, lalu membayar sejumlah uang kepada tuannya, lalu dia mendapatkan kebebasan, maka
mantan-mantan Buddha ini pada akhirnya karena mereka belajar langsung dari Rasul atau belajar langsung dari para sahabat itu, mereka ini kemudian menjadi pakar-pakar dalam Islam. Kedudukan mereka sangat dihormati dan sangat dihargai. Mereka menjadi guru-guru dari umat Islam yang ada pada waktu itu. Nah, jadi derajatnya naik dari budak, mendapat kebebasan, kemudian menjadi ulama pada masanya. Contoh misalnya, ada orang namanya Ikrimah. Ikrimah ini budak, tapi tuannya itu sahabat. Dan tuannya Ibnu Abbas itu ahli tafsir. Karena Ikrimah ini setiap hari melayani majikannya yang ahli tafsir itu, dan setiap hari dia mendengar uraian-uraian tafsir dari majikannya, maka dia kemudian menguasai bidang tafsir ini. Nah, setelah Ibnu Abbas itu nanti meninggal, maka warisan ilmunya ada pada budaknya ini, yang namanya Ikrimah Al-Barbari. Jadi ini orang hitam, orang Afrika ya, budak, tetapi dia orang yang sangat dihormati pada masa itu. Nah, ini contoh yang konkret. Dan orang-orang yang seperti Ikrimah Al-Barbari ini banyak di masa itu. Karena Islam dan karena Al-Quran, ada mantan-mantan budak yang kemudian menjadi raja. Kita kalau belajar sejarah, di masa Islam itu ada kerajaan namanya Mamluk. Nah, jadi kerajaan Mamluk. Jadi kalau dinasti itu ya, kita lihat dari awal itu, setelah Ali bin Abi Thalib digulingkan, maka berdiri dinasti Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah hancur, runtuh, digantikan oleh dinasti Bani Abbas. Nah, terus silih berganti ini ya, dinasti-dinasti ini. Nanti dari deretan dinasti-dinasti ini, ada namanya dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk. Mamluk itu artinya budak. Jadi dinasti kerajaan yang dibangun oleh mantan-mantan budak. Nah, jadi ini mantan budak karena ikut majikan yang juga jadi raja, akhirnya budaknya yang cakap itu dalam bidang politik, dalam bidang agama, kemudian menggantikan tuannya sebagai raja. Dan ini juga berdiri selama ratusan tahun, ini jangan dikira. Nah, jadi ini berkat pengamalan terhadap Al-Quran. Nah, jadi di masa Nabi Muhammad, budak-budak yang jadi rawi hadis itu juga sangat banyak sekali. Orang rendahan yang jadi ulama itu banyak sekali. Yang paling terkenal orang rendahan yang itu derajatnya lalu naik tinggi sekali, orang yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan juga orang rendahan ini. Nah, tapi dia kemudian menjadi ulama besar, perawi dalam bidang hadis. Ribuan hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah itu. Nah, ini konkret ya, sangat konkret. Allah mengangkat derajat beberapa kaum karena Al-Quran, karena membaca dan mengamalkan Al-Quran, karena dia piawi dalam bidang Al-Quran itu. Wa yad'u akharin, dan merendahkan beberapa kaum yang lain yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Contoh orang yang menjadi hina dan rendah karena tidak mengikuti tuntunan Quran ya rezim Arab, rezim Mekah yang dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aslinya mereka orang-orang terhormat, orang kaya, punya kekuatan sosial, ekonomi, politik, lalu dikalahkan oleh Nabi. Sehingga berbalik, mereka kemudian menjadi budak ini. Kalau ditawan lalu dijual belikan oleh yang memenangkan itu. Tetapi karena keagungan Rasul, mereka tidak ditawan dan tidak dijual. Lalu mereka dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi posisinya mereka sekarang bukan lagi menjadi leader, bukan lagi menjadi pemimpin, bukan lagi orang yang berkuasa, tapi orang yang kemudian dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan nilai-nilai Quran itu tadi. Baik, itu maksudnya ya. Jadi
karena Quran, ada yang menjadi mulia, dan karena mengabaikan Quran, ada orang yang kemudian menjadi hina. Terus ini akan berjalan sampai kapan saja, termasuk pada kehidupan kita sekarang ini. Hadis berikutnya, nomor 1004. La hasada illa fisnataini. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara. Pertama, orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, lalu dia sholat dengan membacanya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Yang kedua, seseorang yang diberi harta, kemudian dia menginfakkannya di saat-saat malam, di saat-saat siang. Nah, kata hasad itu sebenarnya artinya negatif. Ya, kata hasad itu artinya aslinya negatif. Jadi pengertian hasad itu adalah iri hati, dengki. Kalau ada orang punya nikmat, lalu orang lain ingin agar nikmat itu hilang. Nah, itu namanya hasad. Ada teman kita dapat nikmat, lalu kita ingin supaya nikmatnya yang didapat orang lain itu hilang. Nah, itu namanya hasad. Kita iri hati, kita dengki pada orang itu. Berdasarkan hadis Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Jauhilah olehmu iri hati, karena iri hati itu makan kebaikan-kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Jadi kalau kita hasad itu kebaikan-kebaikan kita hangus, hapus, karena seperti api makan kayu bakar. Kayu bakarnya kan habis jadi abu, nah, jadi abu. Nah, jadi hasad itu seperti itu. Tetapi kata hasad di sini ini kata pinjaman. Maksudnya ini ghiroh, ghibtoh, ya, bahasa lainnya itu ghibtoh. Kita ingin seperti orang lain. Nah, ingin seperti orang lain yang positif itu dua. Pertama, orang yang dianugerahi kemampuan baca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Lalu kita ingin menjadi seperti orang itu. Nah, itu baik ini maksudnya. Jadi ada ulama yang mumpuni, lalu kita ingin seperti ulama yang mumpuni itu. Lalu kita belajar seperti cara dia belajar. Harapan kita nanti akan mendapat makom seperti itu. Nah, ini maksudnya baik. Nah, ini hasad yang dimaksud adalah seperti itu. Bukan ingin nikmatnya orang lain itu hilang. Ini bahasa lainnya adalah ghibtoh. Jadi semangat untuk menjadi seperti orang lain yang baik. Yang kedua, orang yang dilimpahi harta benda oleh Allah dalam jumlah yang banyak. Lalu orang itu menginfakkan harta bendanya di jalan Allah untuk bantu pengembangan dakwah, untuk membantu pengembangan lembaga pendidikan, untuk membantu kegiatan-kegiatan masjid, untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, untuk memberdayakan orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin menjadi seperti orang yang seperti itu, yaitu bagus. Orang kaya, dermawan. Dermawan pada objek-objek yang positif. Nah, terutama bidang-bidang sosial keagamaan. Nah, jadi kita boleh hasad hanya dalam dua perkara ini. Nah, gitu maksudnya. Kalau hasad yang negatif yang lain itu kita tidak diperbolehkan. Maka supaya kesannya ini tidak negatif, para ulama lalu mengganti kata-katanya ini dengan istilah ghibtoh. Nah, jadi maksudnya itu ghibtoh. Ini bahasa pinjaman, ya, bahasa pinjaman. Baik, ini juga dorongan untuk kita semua supaya kita ini ada kemauan keras untuk membaca Quran, memahami Quran, sekaligus mengamalkan Al-Quran. Nah, dan kita kemudian nanti akan menjadi panutan
kita akan menjadi percontohan, akan menjadi idola bagi orang lain. Nah, jadi tokoh idola kalau gitu dua, ulama Al-Quran, yang kedua hartawan yang sosialnya itu tinggi. Nah, silakan kita boleh menjadi seperti itu. Kita nanti juga akan menjadi orang yang baik. Kita menjadi teladan. Nah, ini orang lain yang seperti itu menjadi teladan bagi kita semua. Baik, kita baca berikutnya. Hadis nomor 1005. Masih ada 3 hadis ya. Kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farsun marbutun bisatonaini. Fatal wasyathu sahabatun. Faja'alat tatnu wa ja'ala farsuhu yang firu minha. Falama asbaha atanabiya fadakara dalika lahu. Faqala tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Ada seorang laki-laki yang membaca surat Kahfi. Saat itu di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berontak karenanya. Maka pada pagi harinya dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Nah, jadi maksud dari sini apa? Kalau kita baca surat Al-Quran, yang kebetulan di sini yang dibaca surat Kahfi ya, maka dengan baca surat Al-Quran itu, baca Al-Quran itu akan turun ketenangan kepada kita. Nah, di sini digambarkan bahwa sakinah, ketenangan hidup itu digambarkan seperti awan yang turun dari langit, lalu semakin mendekat. Sehingga kuda yang ada di sampingnya karena melihat awan yang turun itu lalu lari. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi awan digambarkan, dipersonifikasikan. Ketenangan itu dipersonifikasikan sebagai awan yang menaungi. Jadi kalau itu matahari, karena ada awan, maka kita tidak kena panasnya sengatan matahari, itu maksudnya seperti itu. Hadis nomor 1006. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha. La aqulu alam harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu pahalanya lipat 10 kali. Ini dasarnya Al-Quran ya. Al-hasanatu bi'asri amthaliha. Ini Quran, potongan Quran ini. Nabi bersabda, aku tidak berkata alam. Alif lam mim itu tidak dibaca alam. Tetapi aku berkata alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi susunan alif lam mim itu dibaca satu-satu. Alifnya huruf, lamnya huruf, mimnya huruf. Sehingga tiap-tiap huruf itu mendapatkan kelipatan pahala 100. Maka kalau alif lam mim itu dibaca alif lam mim masing-masing pahalanya 10, jadi dapat 30 pahala. Matematikanya begitu. Nah, inilah para jamaah sekalian beberapa hadis yang mendorong kepada kita semua untuk membaca Al-Quran, memahami Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga akan menumbuhkan semangat kepada kita semua untuk mengembangkan Al-Quran itu. Nah, ini kalau dalam bidang kehidupan yang real, untuk menambah motivasi itu ya, sekarang banyak ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang kemudian mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang salah satu bidang yang diolah adalah ilmu-ilmu Al-Quran, seperti di PTIGI atau di IIGI atau di UIN yang ada Fakultas Usuluddin jurusan tafsir dan hadis. Nah, ini salah satu cara pengembangan ilmu Al-Quran
dan memotivasi kepada kita untuk mengkaji Al-Quran. Lalu ada musabaqah tilawatil Quran. Ini juga menumbuhkan semangat pada kita semua untuk mempelajari Al-Quran itu. Nah, kemudian juga ada simaan-simaan di banyak tempat bagi mereka-mereka yang hafidhah, mereka ditampilkan untuk membaca Quran, didengarkan oleh banyak jamaah. Nah, kemudian kalau di Saudi sekarang ini mengundang siapa yang hafal Quran untuk diangkat menjadi imam-imam sholat di sana, di Timur Tengah itu, dengan gaji yang besar. Tidak kalah besarnya dengan gaji pegawai negeri di Indonesia. Nah, ini adalah dorongan-dorongan kepada umat Islam untuk membaca sekaligus mengembangkan Al-Quran itu. Baik, saya kira itu ya beberapa hadis yang sudah kita baca. Silakan yang punya pertanyaan atau ada masalah. Baik, syukron Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya sesi pertanyaan. Baik pada Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal tentang kajian kita hari ini, tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, atau punya permasalahan soal yang lain, boleh ditanyakan kepada Ustadz. Yang ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Ani. Oh ya, Pak Tun. Baik Pak, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kan terkenal dengan sodakohnya, dan beliau juga sangat cinta sekali membaca Al-Quran. Apa ada kaitannya rajinnya bersodakoh dengan tumbuhnya semangat dan cinta membaca Al-Quran? Satu lagi Ustadz, ketika kita murojaah hafalan, apakah juga dihitung satu hurufnya itu 10 Ustadz? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi Utsman bin Affan ini memang terkenal sahabat Nabi yang kaya raya. Ini kalau bahasa orang sekarang konglomerat, ya, konglomerat. Utsman ini sejak di periode Mekah sudah kaya. Kemudian dia hijrah ke Madinah, dia tinggalkan semua kekayaannya. Setelah di Madinah, dia kemudian bisnis lagi dan sukses karena memang dia bakat dagang, ya, sukses lagi. Dan sumbangannya untuk dakwah Islam, untuk jihad fisabilillah sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu, ya. Jadi sahabat-sahabat itu orang-orang yang sangat dermawan. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang awal ini, mereka karena dibina langsung oleh Rasulullah SAW, maka pengamalan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam itu ya pada level yang paling tinggi. Nah, termasuk di sini ketekunan mereka membaca Al-Quran. Nah, jadi ketekunan membaca Al-Quran itu karena didikan dari Rasulullah SAW itu. Nah, kalau dia kemudian rajin bersedekah, ini adalah salah satu dampak dari mengamalkan Quran, karena Quran itu memerintahkan untuk bersedekah. Nah, kan surat Al-Baqarah awal itu kan sudah menyebut, ya,
salah satu tanda orang yang beriman itu apa? Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi indikatornya orang takwa itu iman pada yang gaib, Allah dan lain-lain itu. Yang kedua, melaksanakan sholat lengkap syarat rukunnya, memahami makna dan tujuannya. Yang ketiga, kemauan berinfak. Nah, dari awal kan sudah disebut itu ya, infak. Terutama di masa-masa sulit. Dulu yang namanya Rasulullah itu di Madinah itu kan bukan masa-masa yang mudah, masa sulitnya. Sahabat-sahabat banyak yang belum punya pekerjaan, belum punya profesi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, itu salah satu andalannya ya sedekah dari orang-orang yang punya kelebihan, termasuk Utsman bin Affan ini tadi. Dulu di Madinah itu, di masjidnya Nabi kan ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tidak punya kerja. Mereka rajin baca Quran, mengembangkan Al-Quran, lalu jihad fisabilillah. Nah, jaminan hidupnya salah satunya dari sedekah. Nah, makanya orang-orang yang punya kebun kurma didorong oleh Nabi untuk sedekah kurma. Nah, makanya di masjidnya Nabi itu ada gantungan kurma. Jadi orang-orang yang panen lalu ngambil sekian persen kurmanya digantung di situ. Ini khusus untuk makanannya orang-orang yang tidak punya kerjaan itu, termasuk Ahlus Suffah itu. Nah, ya Utsman, ya Abu Bakar, semua berperan di situ. Nah, jadi sedekah itu adalah perintah Quran. Makanya kemauan bersedekah itu dampak dari pengamalan Al-Quran. Di samping ada sabda-sabda Nabi sendiri yang mendorong kepada para sahabat untuk mau beramal. Salah satunya misalnya ceritanya begini. Nabi Muhammad itu pada suatu hari kedatangan tamu banyak. Dan tamu-tamu ini tampaknya orang-orang yang kategori miskin. Nah, lalu mereka ikut sholat di masjid Nabi. Setelah itu Nabi melihat orang-orang ini dengan rasa iba, maka Nabi mendorong pada para sahabat untuk membantu orang-orang ini, baik bantuan makanan maupun bantuan pakaian. Maka atas dorongan Nabi itu, lalu mereka pulang ke rumahnya masing-masing, lalu balik lagi ke masjid dengan bawa bantuan. Apa yang mereka miliki? Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi situasi Madinah awal itu memang seperti itu, sangat sulit. Nah, yang kedua, murojaah. Kalau orang murojaah sama. Jadi setiap kita baca Quran itu dalam konteks kita menghafal Quran atau tidak, ada jaminan. Setiap yang kita baca, maka nilai pahalanya itu kelipatan 10. Dihitung per huruf. Kalau orang murojaah satu surat Al-Baqarah seluruhnya, ya dia dapat pahala kelipatan 10 kali jumlah huruf yang terdapat di surat Al-Baqarah itu. Jadi banyak sekali. Kalau murojaah berulang kali ya dikalikan saja itu. Jadi banyak sekali itu. Nah, ini jaminan dari Nabi. Jadi maka ini harusnya mendorong kepada kita semua untuk rajin baca Quran. Itu ya saya kira. Baik. Bagaimana Pak Tut? Cukup? Jawabannya. Baik, selanjutnya sambil menunggu Bapak dan Ibu mempersiapkan pertanyaannya, sedikit Ustadz, saya ingin bertanya. Terkadang iman sering naik turun Ustadz, kadang semangat membaca Al-Quran, kadang menurun. Nah, bagaimana cara kita untuk mengistiqomahkan hati untuk istiqomah untuk selalu membaca dari Al-Quran Ustadz. Satu lagi Ustadz, kemudian
bagaimana tadi sudah Ustaz jelaskan, Al-Quran dan ahli Al-Quran akan didatangkan pada yang sering membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, kalau nggak salah saya dengar. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang harus kita baca itu surah Al-Baqarah dan Al-Imran saja, atau bagaimana Ustaz? Sekian Ustaz. Ya. Jadi pertanyaannya istiqomah dalam baca Quran. Istiqomah apa? Jadi istiqomah itu kalau kita definisikan tuntutan atau perintah melaksanakan ajaran secara sempurna, sehingga semua aspek yang diperintahkan itu terwujud dalam kenyataan, dan itu dilakukan terus-menerus dari awal sampai akhir. Nah, jadi istiqomah itu tuntutannya dua: pelaksanaan pekerjaan secara sempurna, yang kedua melaksanakannya terus-menerus. Nah, jadi berat memang. Jadi perintah agama yang paling berat itu istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam kajian virtual Islami, berarti kita terus-menerus mengikuti dari awal sampai akhir. Yang kedua, kita dalam mengikuti kegiatan itu betul-betul terlibat di dalam pembicaraan materi. Nah, jadi dua hal itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan hanya sekali dua kali, jadi terus-terusan. Kalau kita mau istiqomah baca Quran, berarti baca, memahami, mengamalkan. Yang kedua, melaksanakannya terus-terusan. Nah, gitu maksudnya. Maka supaya kita itu awet, ajib, bisa melaksanakan seperti itu, Nabi memberi tuntunan, khairul umuri adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik perkara itu yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Nah, jadi sedikit tapi terus. Bukan banyak tapi kemudian mandek. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau ngikuti ini ya tiap malam kita baca. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah target sekian-sekian. Nah, sesuai kemampuan kita. Mungkin suatu hari badan kita pas semangat. Nah, mungkin yang bisa dibaca agak banyak. Suatu hari lagi kita pas capek karena habis banyak kegiatan. Ya, kita tetap baca, tapi mungkin sedikit. Nah, jadi lebih baik membaca sedikit yang ajib, yang terus-terusan, daripada yang banyak tapi mondak-mandek. Nah, gitu, berhenti-berhenti. Nah, supaya kita bisa istiqomah terus. Makanya dalam agama itu kita dilarang ekstrim. Guluwun fiddin itu dilarang. Ya, itu karena apa? Orang tidak kuat kalau bertahan lama yang seperti itu. Orang yang seperti itu akan cepat capek dan dia sendiri akan kesulitan. Nah, seperti itu. Ini ibarat orang naik mobil itu ngebut terus. Kan cepat capek itu ngebut terus. Nah, tapi kalau orang berjalannya itu santai, itu lebih tahan lama. Nah, jadi apa saja yang paling baik itu sedikit tetapi ajib. Ajib itu artinya terus-terusan ya, terus-menerus dilaksanakan. Termasuk baca Quran itu ya, nggak usah target harus satu surat. Nah, kecuali kalau surat-surat pendek ya. Yang penting ajib kita membaca, syukur mempelajari, lebih baik lagi mengamalkan tuntunannya. Ya, itu begitu. Jadi istiqomahnya mungkin tidak sempurna banget ya. Atau sempurna tapi kecil. Kayak kelereng itu ya, bunder tetap bulat tapi kecil toh. Nah, tapi bulatan itu nanti lama-lama makin jadi besar. Nah, itu yang dimaksud. Supaya kita tidak berat di dalam melaksanakannya. Kita lihat ya, banyak orang yang semangat beragamanya menggebu-gebu, tetapi hanya sebentar itu usianya.
dia sendiri akhirnya nggak kuat. Nah, gitu. Karena ya fisiknya mungkin makin lemah dan semangatnya juga mungkin makin lemah. Yang kedua yang harus dibaca. Nah, jadi kalau Nabi menyebut surat Baqarah dan surat Ali Imran, ini hanya contoh ya, hanya contoh, bukan berarti yang dibaca hanya surat Baqarah dan surat Ali Imran. Atau boleh jadi karena surat Baqarah dan Ali Imran itu surat yang panjang dibanding surat-surat yang lain. Ya, kan panjang sekali ini. Karena panjang ajaran-ajarannya tentang hukum, halal haram dan lain sebagainya kan juga banyak. Sehingga kalau kita mengamalkan seluruhnya menjadi banyak yang kita amalkan, itu maksudnya. Nah, kalau surat-surat yang lain karena lebih pendek, maka ajaran-ajarannya tentang hukum dan lain-lain juga lebih sedikit. Nah, jadi jumlahnya itu lebih sedikit. Nah, maksudnya begitu. Jadi bukan berarti yang dibaca hanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ya semuanya sebenarnya itu. Ini hanya contoh, ini hanya sampel dari surat yang perlu kita baca. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bu Ani Anjani. Oh ya, baik Pak Adit, kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Ani Anjani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan dengan membaca Al-Quran. Yang pertama, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa fadilah membaca Al-Quran itu dihitung pahalanya per huruf Ustadz. Nah, bagaimana dengan orang yang mengikuti kajian tafsir Quran atau mempelajari Al-Quran seperti kayak saat ini kita Pak Ustadz? Apakah fadilahnya dihitung per huruf atau ada fadilah lain sebagaimana disebutkan oleh di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW? Yang kedua, saat ini Pak Ustadz pengalaman terus melihat kondisi ada beberapa aliran atau orang-orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran namun untuk keilmuan, artinya untuk ilmu tenaga dalam Pak Ustadz. Nah, apakah masih mendapatkan fadilah seperti itu Pak Ustadz? Banyak bacaan-bacaan yang walau alam diplesetkan atau digunakan untuk ilmu kebal misalnya Pak Ustadz, contohnya seperti itu. Yang ketiga Pak Ustadz, kami mohon pencerahan dan tuntunan dalam menumbuhkan semangat khususnya anak-anak saya Pak Ustadz untuk lebih segemar membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran di era modern seperti ini. Apakah memang tuntunan dari Rasulullah pada saat mengajarkan kepada anak-anak dan cucunya dalam hal membaca Quran untuk usia dini itu ada Pak Ustadz? Kami pengen contoh tuntunan dari Rasulullah SAW agar anak-anak kami dapat mempelajari Quran sejak dini di era modern seperti ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah baca hadis. Orang yang baca Quran itu pahalanya dihitung per huruf. Hadis nomor 1006. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan kebaikannya itu kelipatan 10. Nah, ini Quran ini ya. Wal al-hasanatu bi asri amsalihha, ini potongan Quran ini. Jadi Nabi menjelaskan besarannya pahala baca Quran. Nabi memberi contoh alif lam mim, itu tidak dibaca alam, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ini fawatihus suwar ya, pembuka-pembuka surat itu maksudnya. Nah, jadi Nabi memberi contoh konkret ini pahalanya itu seperti itu. Tadi kita sampaikan bahwa berkahnya Quran itu paling tidak ada 3. 1, Al-Quran itu kalau dibaca maka akan memberikan pahala kepada yang baca dengan ukuran kebaikan baca Quran itu 10 kali lipat per huruf yang dibaca.
Satu, berkahnya itu di situ. Yang kedua, Quran itu walaupun kalimatnya terbatas, tetapi kandungan maknanya tidak terbatas. Sehingga di setiap masa muncul makna-makna baru dari Al-Quran. Tafsir itu kan muncul di setiap masa ya. Dan setiap mufasir bisa menampilkan kandungan makna yang baru yang belum diungkap oleh mufasir sebelumnya. Nah, dan itu terus akan terjadi seperti itu. Apalagi sekarang dengan perkembangan metode tafsir itu. Nah, nanti makna-makna baru yang diungkap dari Quran akan semakin banyak. Ini berkahnya. Nah, maka pengamalannya Al-Quran juga akan relevan dengan perkembangan zaman. Berkahnya yang ketiga, siapa yang mengamalkan petunjuk Quran, dia pasti akan memperoleh kebajikan. Dia pasti akan memperoleh kemaslahatan. Baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi non-muslim pun akan dapat kebaikan kalau dia mengamalkan tuntunan Quran. Nah, gitu. Misalnya surat Al-Asr itu, siapapun yang mengamalkan, dia mesti dapat kebajikan. Nah, orang Islam kalau tidak mengamalkan, ya tidak mendapatkan kebajikan itu. Makanya sekarang ini banyak orang yang pernah berkunjung ke Eropa itu ngomong begini, kita menemukan Islam itu di Eropa, tapi menemukan orang Islam di Asia, di Asia. Jadi menemukan Islamnya di Eropa, menemukan orang Islamnya itu di Asia. Ini maksudnya begini, kalau mau cari orang Islam ya lihat Asia kan penuh orang Islam ya. Indonesia, Saudi Arabia, orang Islam semua itu kan, nah mayoritas. Tapi kalau mau cari nilai-nilai Islam, lihat Eropa. Eropa itu orangnya minimal, Islamnya sedikit, toh, tetapi nilai-nilai Islam itu berjalan di sana. Kedisiplinan, kebersihan, kemudian semangat bekerja ada di sana, semangat penelitian, semangat pengembangan ilmu ada di sana. Nah, gitu yang dimaksud ini ya. Ini sindiran ini. Kita harusnya tidak begitu ya. Ini ya negeri Muslim dan nilai-nilai Islam itu berjalan di sini. Nah, gitu yang dimaksud. Makanya kalau kajian gimana? Lah, wong kajian itu kan hubungannya nanti dengan pengamalan kan. Nah, mesti kita nanti akan dapat kemaslahatan itu. Jadi pahalanya malah bisa jadi tidak hanya lipat 10 ini. Kajiannya sudah dapat pahala, penerapan hasil kajiannya akan dapat pahala lagi ke malahan. Nah, gitu. Jadi dari titik tolak kajian itu akan melahirkan banyak aktivitas di situ. Dan setiap aktivitas nanti akan mendapatkan pahala sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi kajian itu kan lebih intensif daripada sekedar baca. Maka tadi hadis yang kita baca, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar. Nah, kajian kita ini kan termasuk dalam kategori ta'allama, belajar kan? Nah, mengkaji kita ini ta'allama, belajar. Nah, gitu. Ini bukan pengajian, ini kajian. Nah, kan gitu. Jadi beda itu istilah itu. Kalau ngaji itu yang massal banyak, orang hanya cari hiburan. Nah, itu pengajian itu, orang cari hiburan. Maka dicari mubalek-mubalek yang lucu-lucu kan biasanya gitu ya, yang bisa menghibur. Kalau ini kajian kita, nah karena kaitannya nanti dengan pengamalan isi Al-Qur'an. Kita kaitannya dengan memahami teks-teks hadis yang mendorong kepada pengamalan Al-Qur'an. Nah, wa 'allamahu, yang kedua mengajarkan. Nah, ini kan jadi berdampingan ya, kajian dan mengajarkan. Itu kan jadi berdampingan, jadi satu ini, melekat jadi satu. Nanti akan melahirkan aktivitas. Dari sini boleh jadi nanti semangat belajarnya para jamaah akan tumbuh toh. Nah, akan tumbuh bukan hanya secara emosional, tetapi secara rasional karena mengerti dia lalu akan melangkah untuk melakukan. Kan gitu. Mulai dari membaca sampai mempelajari sampai pada mengamalkan. Nah, saya kira ini malah pahalanya lebih dari sekedar 10 kali. 10 kali kan satu item kegiatan saja itu ya. Nah,
ketika ini kemudian melahirkan kegiatan-kegiatan yang lain, tentu fadilahnya tambah kan. Fadilah itu kan nilai tambah dari apa yang kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud fadilah itu. Yang kedua, Al-Quran untuk tenaga dalam. Nah, ini boleh jadi ada hubungan ya, boleh jadi ada hubungan. Misalnya begini, waktu Rasulullah hijrah, ketika beliau keluar dari rumah, beliau kan menggenggam pasir, lalu disalurkan pada wajah-wajah orang-orang yang mengepung rumahnya. Beliau membaca Al-Quran, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'afsainahum fahum la yubsirun. Sehingga mereka tidak bangun itu sampai pagi. Nah, sehingga karena nggak bangun, mereka tidak tahu kalau Nabi keluar. Karena nggak tahu kalau Nabi keluar, maka mereka tidak memburu Nabi kan dalam waktu singkat itu. Nah, ini jadi ayat itu kalau kita melihat dibaca Nabi waktu itu kan berarti ini ayat sirep kalau bahasanya orang Jawa ya, membuat orang tertidur, terlelap tidur, tidak bangun-bangun. Nah, wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka ada penutup. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka ada penutup. Nah, gitu. Fa'alsainahum fahum la yubsirun, maka mereka kami tutup sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, boleh jadi kalau kita membaca ini ya ada ya Al-Quran itu yang punya relevansi dengan pembentukan tenaga dalam. Kalau Ibnu Qayyim itu dia punya kitab namanya Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu artinya pengobatan cara Nabi. Dia bilang begini, mantra-mantranya orang non-Muslim, orang Hindu, orang Buddha, itu kan punya daya magis. Bisa menyembuhkan, bisa punya pengaruh ini dan itu, gitu kan? Nah, apalagi Quran, yang itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tahu betul kunci-kuncinya, maka daya magisnya Quran itu lebih tinggi dan lebih kuat dibanding mantra-mantranya non-Muslim. Nah, itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nabawi itu. Nah, cuman kita tahu apa tidak itu ya kunci-kuncinya itu. Ini ibarat anak kunci, cocok enggak ini untuk buka itu, nah buka pintu itu. Ini kalau cocok ya dia terbuka, dia mungkin akan membawa pengaruh yang signifikan. Tapi kalau nggak cocok ya nggak akan punya dampak yang signifikan di situ. Nah, boleh jadi begitu ya. Maka ini harus belajar pada ahlinya itu. Yang mengembangkan tenaga dalam itu ayat mana yang dipakai. Nah, tapi persoalannya ayatnya diselewengkan apa tidak, kan gitu. Kalau ayatnya diselewengkan jadi lain. Lalu ngoplos ayat macam-macam dijadikan satu, jadi bukan Quran lagi, ya jadi masalah kalau begitu. Nah, gitu. Ini masalah ini ya. Masalah. Yang ketiga, usia dini. Oh iya. Di masa sahabat mengajarkan Quran di masa dini itu sudah dilakukan terus sampai masa-masa berikutnya. Sehingga kita kenal ya, ulama-ulama kita itu umur balita itu sudah baca Quran, jangan lupa. Imam Syafi'i 10 tahun sudah hafal Quran. Nah, jadi kira-kira umur berapa dia mulai baca Quran ini? Coba umur 10 tahun diajari oleh ibunya hafal Quran. Ibunya sendiri itu yang ngajari. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu zaman Nabi itu juga rajin itu baca Quran dan mereka yang mengajarkan Quran itu kepada putra-putrinya itu. Nah, dulu namanya lembaga pendidikan seperti kita kan belum ada. Nah, belum muncul kan? Nah, belum muncul. Nah, gitu. Jadi belajarnya dari rumah yang bertanggung jawab ya orang tuanya masing-masing itu. Nah, jadi mereka hafal Quran, lalu mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Sudah dimulai dari masa Nabi. Nah, gitu. Malah yang paling intensif ya dulu di masa Nabi dan masa-masa berikutnya itu. Nah, masa kita ini kan mengikuti saja itu. Malah masa kita lebih kendor kan? Karena sekarang yang ngajari anak usia dini baca Quran, hafal Quran kan jumlahnya lebih sedikit. Hanya mungkin beberapa kelompok yang muncul itu ya. Nah, gitu. Ya, maka ini perlu kita
dorong ya untuk pengembangan ke situ. Syukran Ustadz atas jawabannya Ustadz. Semakin membuat kami semangat untuk menghadiri kajian-kajian karena banyak fadilah yang didapat dari kajian-kajian. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit atas pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, baik, jam sudah menunjukkan jam 11.33, maka kajian ini kami akhiri. Marilah bersahabat bersama Al-Quran, insya Allah menjadi mulia. Dan barang siapa yang mengabaikan Al-Quran akan menjadi hina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, terima kasih Ustadz Zuhad atas kajian hari ini. Semoga semakin semangat kita, semakin hati tergeretak untuk semangat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran yang sering disebut dengan mentadabburi Al-Quran. Dan marilah sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi ahli Quran yang mana yang sudah dijanjikan oleh Allah. Al-Quran datang pada hari kiamat dengan membawa syafaat. Amin ya robbal alamin. Demikian kajian pada hari ini. Saya selaku host mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa